Saya Dr. Peter Yan Limas, saya seorang dokter bedah saluran cerna, bedah digestif akan kembali bersama Anda. Saya adalah dokter bedah digestif, artinya dokter yang menangani pembedahan mulai dari mulut sampai anus, ya. Tapi tentunya saluran pencernaannya. Ya, jadi kalau ada benjolan di payudara, itu bukan bagian saya. Nah, saya adalah dokter bedah digestif yang bidang peminatannya atau bidang pendalamannya adalah bedah bariatrik, ya, bedah untuk Anda yang pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami masalah atau penyakit obesitas. Tapi malam ini saya tidak akan bicara tentang bariatrik karena kita udah sepakat untuk selang-seling. Ya, hari ini minggu lalu kita bicara mengenai komplikasi bedah bariatrik yang saya sebut sebagai episode horor, ya. Tapi hari ini bukan episode horor, tapi episode yang rada menjijikan mungkin, ya. Tapi itu adalah bagian dari kita, jadi kita harus bicarakan karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat erat dengan diri kita sendiri, ya. Artinya banyak sekali kita mengalami, kita tahu keluarga, teman yang pernah mengalami, jadi sama sekali tidak asing, yaitu tentang buang air besar berdarah. Ya, ini adalah sangat menarik dan sangat penting sebenarnya. Baik, buang air besar berdarah adalah identik dengan wasir, ya, itu mungkin 99 orang dari 100 akan berbicara demikian. Tidak terkecuali juga dokter, ya, dokter banyak juga yang akan langsung mencap pasiennya sebagai wasir bila datang dengan keluhan buang air besar berdarah. Pasien pun, ya, dari pengalaman saya, dan saya kira banyak dokter juga setuju dengan saya, datang kadang-kadang dengan keluhan, bukan saya buang air besar berdarah, tapi dok, saya menderita wasir. Nah, ya, ini menjadi sesuatu yang, ya, agak, kalau tidak hati-hati bisa terperangkap, gitu. Ya, jadi wasir, ya, gampang-gampang susah, ya. Selalu yang kita harus pikirkan kalau ada pasien datang dengan buang air besar berdarah, nomor satu adalah kita harus menjauhkan atau menapiskan bahwa ini bukanlah suatu keganasan, bukan suatu kanker. Ya, tentunya itu berkaitan erat dengan usia. Ya, kalau kita mendapatkan pasien, saya mendapatkan pasien dengan 70 tahun dengan keluhan buang air besar berdarah, tentu akan berbeda tanggapan saya atau pemikiran saya dengan pasien yang umur 18 tahun dengan buang air besar berdarah. Ya, tentunya akan lebih khawatir, lebih takut, lebih awas kalau 70 tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang yang masih belasan tahun juga ada penyakit kanker, ya, pernah mengalami. Ya, di waktu pendidikan dulu ada pasien umur 17 tahun dengan kanker usus. Ya, jarang sekali. Ya, jadi kita hampir tidak pernah berpikir ke sana, tapi itu bisa terjadi. Nah, ini pengalaman saya juga baru minggu lalu, ya. Nah, ini bukan kasus kanker, tapi ini hanya menggambarkan betapa pentingnya kita memikirkan diagnosis lain selain wasir untuk suatu buang air besar berdarah. Jadi pasien ini datang masih muda sekali, 22-21 tahun dengan keluhan buang air besar berdarah. Ya, apalagi kalau bukan buang air besar berdarah, itu wasir. Tapi dari ceritanya itu ada sedikit yang membuat mungkin bisa dibilang sixth sense saya kok agak aneh gitu, ya. Keluhannya itu tidak begitu khas 100% dari sebuah wasir. Dia bilang setelah buang air besar selesai ada darahnya, tapi kadang-kadang diikuti lagi dengan buang air besar berdarah yang agak warnanya tidak begitu merah, agak kehitaman. Di situ agak ada yang tidak cocok lah.
lalu saya melakukan pemeriksaan, ya, dari pemeriksaan colok dubur, ya, artinya jari masuk ke dalam dubur pakai sarung tangan, ya, pasti pakai sarung tangan, itu nggak boleh lupa, ya. Jari masuk ke lubang dubur, saya bisa meraba ada benjolan sedikit, ya. Mesti diingat bahwa kalau sebuah wasir tanpa ada komplikasi lain, dia tidak akan teraba, ya. Wasir tidak akan teraba. Wasir yang benar-benar masih wasir tanpa ada komplikasi lain, tanpa ada darah buku, tanpa ada peradangan, dia tidak teraba. Ini saya bisa masukkan jari dan teraba ada benjolan kecil, ya. Saya teropong, ya. Peneropongan adalah penting. Kalau Anda periksa wasir tanpa diteropong, ya, meragukan lah menurut saya, ya. Teropongnya adalah teropong seperti ini, ya. Ini bukan sex toy, ya, ini adalah anuskop, ya. Jadi kita bisa lihat dimasukkan ke anus, ya. Tentunya pakai jeli, jangan lupa, ya. Saya tidak akan lupa. Masuk teropong ini ke dalam anus, kemudian anus diambil tengahnya dan kita teropong dari dalam, ya. Di situ kita bisa lihat. Harusnya kalau dia buang air besar dan berdarah karena wasir, nanti akan kelihatan muncul di sini benjolan berwarna ungu, ya. Kalau dia sedang berdarah, keluar benjolannya dan menyemprot atau menetes atau kelihatan benar-benar berdarah benjolan itu, maka kita tenang, kita bisa mendiagnosis itu sebagai suatu wasir. Pada pasien tadi tidak jelas, ya. Oleh karena itu, walaupun umurnya masih muda, saya kirimkan pasien ini untuk melakukan kolonoskopi, ya. Kolonoskopi, sebentar saya cari gambarnya dulu. Ya, nanti kita lihat lagi kolonoskopi minimal, tapi yang keluar waktu kolonoskopi adalah ini. Ya, ini keluar waktu kolonoskopi. Ya, ini gambar terbalik. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa benjolan yang saya raba ternyata benar ada benjolan. Ya, dan ada bintik-bintik merah. Jadi pasien ini ternyata bukan wasir. Ya, pasien ini adalah peradangan di usus besarnya yang paling ujung. Ya, bisa dibayangkan kalau saya mendiagnosis sebagai wasir, pasiennya akan menjalani operasi, akan menjalani nyeri, akan menjalani segala macam, biaya juga akan keluar, tapi hasilnya dia akan berdarah, ya. Jadi saya puas, dokter penyakit dalam juga senang karena dapat kasus yang menarik, ya. Pasiennya juga tentunya ya diuntungkan, ya, karena ya diagnosisnya baik gitu, ya. Oke, nah, kanker usus besar. Ya, ini adalah mungkin episode yang saya bilang agak menjijikan, ya. Mohon maaf, mudah-mudahan Anda tidak sedang makan malam, ya. Ini adalah suatu kanker usus besar. Ya, kita lihat dia ada pertumbuhan yang tidak normal dan ini cenderung berdarah. Ya, kalau kita pegang sedikit pakai jari, dia akan berdarah. Ya, ini adalah kanker usus besar yang kita harus selalu tapiskan. Ya, kalau kita mau terapi, mau melakukan tindakan, ini harus dihindarkan dulu, ya. Gimana caranya? Yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu usia. Ya, kalau makin tua usianya, ya, kita harus makin curiga. Makanya saya juga anjurkan di atas 50 tahun lakukan kolonoskopi. Kita akan sampai ke sana lagi nanti. Kemudian keluhannya, ya, saya akan ajarkan bahwa memang kalau buang air besar berdarah karena wasir itu darahnya harus segar, merah terang, ya. Kalau bisa jangan ada yang gelap-gelap kehitaman. Dia tidak boleh bercampur kotoran, ya. Kalau dia bercampur dengan kotoran, ada lendirnya, ya, itu ya kalau saya itu alarmnya akan berbunyi lah. Kemudian kita maunya dia menetes atau menyemprot, yaitu kalau dengar begitu itu senang. Ya, kenapa sih kok senang? Karena wasir itu sebenarnya ada penyakit yang menyebalkan, ya. Lama, dia kronis, dia penyembuhannya juga sulit, ya. Makan obatnya bisa berbulan-bulan, kalau dioperasi juga sakit, ya. Saya bisa bilang hampir selalu akan ada nyeri sedikit atau banyak. Tapi wasir itu tidak berbahaya. Ya, berbahaya kalau dia sampai berdarah banyak
sehingga Anda membutuhkan transfusi, ya berbahaya. Tapi tidak berbahaya sampai benar-benar mengancam jiwa, tidak. Tapi kalau usus besar, ya kanker usus besar, itu terlambat, kita diamkan 1 bulan, 2 bulan. Saya selalu mengibaratkan adalah, kalau kita mau menangani kanker usus besar, jangan menunggu sampai seperti kita mau mencegat kereta. Ya, jangan sampai menunggu sampai keretanya itu mulai jalan keluar stasiun terus kita mau cegat, itu udah terlambat sekali. Kalau mau cegat, dia masih diparkir bagus, ya masinisnya kita ambil, kita simpan, keretanya tidak jalan. Tapi kalau keretanya udah jalan, itu aduh setengah mati ya. Untuk benar-benar menyembuhkannya itu benar-benar sulit sekali. Apalagi kalau kereta api kenceng banget ya, kereta api yang listriknya kenceng, wah itu udah kemana-mana, kita nggak akan terkejar lagi. Jadi mendingan wasir daripada kanker usus besar. Nah, dari cerita-cerita itu kita bisa menapiskan lah, ya. Kemudian ada pemeriksaan tadi yang anoskopi, ya. Kemudian kita masukkan jari, apakah ada benjolan atau enggak, berdarah atau enggak. Kemudian kolonoskopi bila ragu, ya. Kolonoskopi nanti akan ada gambarnya. Oke, itu tentang kanker usus besar. Bisa menyebabkan juga BAB berdarah. Itu harus selalu menjadi pikiran atau pertimbangan nomor 1. Yang lainnya bisa misalnya seperti polip. Ya, ini adalah polip, gambar polip. Ya, ini adalah gambar dari teropong di dalam usus. Ya, nanti kelihatan waktu masuk. Kemudian mengenai kanker nanti kita akan ini ya, tanya jawab. Ini ada polip. Polip ini bisa juga berdarah. Ya, ini adalah cikal bakal dari kanker sebenarnya. Ya, ada berbagai macam polip lah ya, belum tentu semuanya. Tapi ada beberapa macam polip yang menjadi cikal bakal kanker. Ya, ini bisa menyebabkan perdarahan. Jadi bukan wasir, bukan kanker, tapi polip bisa. Kemudian ada juga namanya, yang tadi kolon polip ya. Jadi di usus besar bisa ada tonjolan-tonjolan seperti ini yang berupa polip. Kemudian ada juga bisa terjadi tonjolan-tonjolan tapi keluar, yang namanya divertikula. Kadang-kadang ini akan meradang sehingga berdarah. Ya, ini juga bisa menyebabkan perdarahan dari anus, buang air besar berdarah. Ya. Kemudian yang paling sering, yang bukan paling sering ya, tapi cukup sering, yang menjadi kambing hitam. Ya, kadang-kadang pasien datang dengan keluhan seperti tadi, dok, saya wasir. Tapi kalau kita tanya 1-2 pertanyaan, kita bisa tahu, wah ini kayaknya bukan wasir. Ya, ini adalah visura. Ya, khasnya adalah nyeri sesudah buang air besar yang keras, kemudian berdarah. Itu bisa dibilang saya udah men-shift paradigma saya, oh ini bukan wasir, tapi ini adalah visura. Ya, mudah-mudahan Anda tidak sedang makan malam. Ya, ini adalah anus. Ya. Dan kita bisa lihat di sini ada luka kecil. Ya, luka kecil ini bisa menyebabkan buang air besar ini berdarah. Tapi ada nyeri. Saya perbesar dikit gambarnya. Ya, anus. Ini adalah visura. Ya, seperti ibaratnya kalau Anda kering sekali menghadapi udara kering, kadang-kadang ada luka di pinggir. Ya, seperti ini. Ya, ini ada ceritanya. Waktu saya pendidikan, ada seorang adik kelas saya, dia melapor ke saya, Kang, katanya. Kan kalau di Bandung ya, Kang, itu ada, saya terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya. Pokoknya pasiennya di ruangan, katanya, tidak bisa buang air besar, tapi saya udah colok dubur, katanya. Dan saya ternyata menemukan banyak sekali kotoran. Banyak sekali kotoran, dan tenang aja, Kang, saya udah keluarkan semua kotorannya, katanya. Saya aneh ya, ini pasien masih muda, kok banyak kotoran yang mengeras di dalam anusnya. Saya tanya, sakit nggak? Oh iya, memang sakit sekali, katanya. Saya datang ke ruangan bersama adik kelas saya. Begitu lihat saya, pasien sudah ketakutan. Dia takut sekali, dia udah keringat dingin, dia bilang, jangan diapakan lagi saya udah kapok, katanya. Dan betul, begitu saya lihat anusnya, ada visura, ya, ada visura seperti ini. Jadi kalau ada visura ini, kita tidak melakukan colok dubur.
apalagi mengeluarkan feses. Ya, dari sini bisa dibayangkan pasien itu benar-benar kapok dan benar-benar takut sekali sama dokter jadinya. Ya, itu adalah pengalaman saya, tidak pernah saya lupa. Oke. Kemudian fisura ani, polip, divertikula, tadi radang sudah. Ya. Ini adalah kolonoskopi. Ya, saya sudah masuk juga umur 50, sebenarnya saya tahun ini akan melakukan kolonoskopi. Cuman karena era COVID ini jadi mungkin akan mundur 1 tahun. Saya sangat menganjurkan bagi Anda yang sudah mencapai 50 tahun, lakukanlah kolonoskopi. Ya, kolonoskopi cukup aman. Ada risikonya? Ada, pasti. Ya, kita menyeberang jalan aja mau beli roti, selalu saya gambarkan ke pasiennya, kita mau nyeberang jalan beli roti, bisa aja ketabrak motor, bisa kejeblos di dalam saluran air, segala macam bisa terjadi. Tapi ya kita harus kan, ya ini juga sama. Keuntungan dibanding kerugiannya jauh lebih besar keuntungannya, ya dibanding risikonya. Ya, jadi kolonoskopi ini harus, ini adalah suatu scope, ya ini adalah suatu teropong yang bisa dinegosiasi, dimasukkan oleh seorang dokter, ya biasanya penyakit dalam atau dokter bedah juga. Dia masuk ke dalam, dia melewati seluruh usus besarnya sampai ke dalam usus halus, sampai ke dalam sini. Ya, kita bisa lihat ini adalah pemeriksaan yang sangat baik untuk menyingkirkan adanya suatu kanker usus besar. Lakukanlah ini 5 tahun sekali, ya mulai di saat usia 50 tahun. Kenapa? Tadi yang saya bilang, mencegat kereta masih di stasiun sebelum dia keluar dari stasiun itu akan jauh lebih baik. Kalau ada benjolan kecil di sini yang menyebabkan perdarahan, ya diambil benjolannya dengan kolonoskopi ini, ditarik, dijerat, selesai. Anda sembuh. Ya, walaupun PA-nya mungkin keluarnya, oh benar kanker, tapi Anda sembuh, selesai. Kalau dia udah benjolannya udah besar, sampai teraba dari luar, itu keretanya sudah keluar dari stasiun. Repot. Ya. Nah, kita masuk setelah tadi, ya, saya udah jelaskan bahwa BAB berdarah bukan identik dengan wasir. Banyak yang bisa terjadi. Ya, tapi kita masuk juga ke wasir, karena gimana pun juga itu adalah yang terbanyak. Ya, ini adalah wasir. Ya, bisa juga ya menonjol, bisa juga dia ada di dalam. Ini sudah menjadi grade 4. Ya, karena dia udah di luar dan tidak bisa dimasukkan kembali. Nah, wasir itu sebenarnya merupakan suatu organ yang kita semua ada. Ya, kalau saya selalu ibaratkan adalah ini. Ya, ini adalah pintu mobil istri saya. Ya, bukan itu tapi yang saya maksudkan. Ya, ininya ya. Ya, ini adalah karet. Ya, saya selalu menggambarkan wasir, atau sebenarnya namanya kalau dia belum menjadi wasir adalah suatu bantalan. Ya, bantalan pembuluh darah. Ya, dia harus ada. Ibarat kalau pintu tidak ada karet, ini apa yang terjadi? Kalau kita melewati dekat dengan tempat pembuangan sampah, ya baunya akan langsung masuk. Ya. Kalau kita lewatin musim hujan, kita lewatin genangan air ini akan kemungkinan besar akan masuk. Begitu juga dengan bantalan pembuluh darah di anus kita. Dia diciptakan supaya kita bisa menahan buang angin, ya, atau menahan kalau kita sedang diare, kita bisa menahan si feses yang cair itu. Itu adalah organ yang normal. Tapi kalau dia membesar, ya dia akan menjadi demikian. Ya, dia bisa demikian. Atau kalau di dalam, ya dia akan melebar, tapi belum keluar. Nah, apa sih yang menyebabkan dia melebar? Ya, mengandung, ya, misalnya banyak anak. Ya, bahagialah para bapak ya. Kemudian tidak olahraga. Itu juga faktor yang sangat besar, karena wasir gimana pun juga adalah kumpulan darah. Artinya kalau kita banyak bergerak, peredaran darah kita baik, maka wasir itu akan cenderung tidak terjadi. Kemudian ada faktor keturunan, ya, genetik. Ada
konstipasi atau sulit buang air besar yang kronis, ya harus ngeden, kemudian lama di kamar kecil, ya mencoba buang air besar, itu juga tidak bagus. Atau dibuang di WC sambil duduk nonton Instagram, ya itu juga tidak baik, ya. Kemudian ada kebiasaan buang air besar yang benar-benar mau sampai tuntas, yang tas-tas itu tidak baik juga. Sebaiknya kalau Anda buang air besar itu Anda duduk, keluar, ya selesai, ya mau tuntas apa enggak, berhentilah gitu. Demikian juga kalau Anda mau buang air besar dimanapun, ya Anda lagi jalan-jalan di mall, apalagi zaman COVID sekarang, saya nggak mau buang air besar, nanti aja malam di rumah, itu sebenarnya juga bukan kebiasaan yang baik, ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan untuk kita menghindari wasir. Cuman wasir itu adalah suatu penyakit yang akan timbul dengan semakin usia makin berlanjut. Ya, dia adalah suatu penyakit degeneratif. Seperti kerutan, ya makin lama dia akan makin turun. Sama juga wasir, dia akan makin lama makin turun. Kita bisa naikkan dengan segala macam teknik, ya bisa macam-macam, nanti akan saya jelaskan. Tapi dengan lanjutnya usia, dia tetap akan makin turun. Apa yang kita bisa lakukan untuk agar itu tidak terjadi? Ya yang tadi, kebiasaan buang air yang baik, ya. Makan serat yang cukup, minum yang cukup, olahraga yang cukup, itu sangat penting. Ya, hal-hal seperti itu akan ya menghambat terjadinya wasir. Gitu. Oke, terapi wasir. Ya, ini wasir yang tadi ini bisa jadi begini. Ya, ini awalnya. Ini sudah ditindakan, ya bisa. Pertama, yang saya masih lakukan di poliklinik ada rubber band ligation. Artinya kalau wasirnya posisinya cukup tinggi, ya makin ke bawah wasir, maka dia akan menduduki tempat di mana banyak syaraf. Ya ada satu garis di situ, ya ada garis bisa kelihatan. Satu garis, kalau dia lewat dari garis itu, maka dia akan nyeri, ya. Jadi kalau kita lakukan ini caranya adalah wasirnya ditarik ke dalam, ya bisa dengan dijepit, ya bisa dengan dijepit, bisa juga dengan disedot, ya. Kemudian karetnya ini dilepaskan, didorong plop ke sana. Ya, kalau yang suka menganiaya binatang, saya ingat di tempat kos saya pernah tuh, buntut anjing kadang-kadang diginiin, ya, dibeginikan, ya, dijerat, akhirnya buntutnya menjadi pendek karena lama-lama akan mati dari sini. Ini kira-kira juga prinsipnya begitu, ya, disedot, dipasang ini, nanti akan lepas. Tapi ini tidak boleh letaknya di bawah dari linia dentata. Linia ini nih, garis ini ada kelihatan garis, ya, ada satu garis. Kalau kita lakukan ini di sini, sakit, ya, sakit. Makanya saya sering menemukan pasien yang mengatakan, waduh, saya dilakukan ini, ligasi ini saya kapok dok, sakit katanya. Ya pasti itu tidak hanya ligasinya ada di bawah linia ini, garis ini, di bawah sini tetap diligasi. Jadi ya jangan, ya, sakitnya luar biasa. Ya, pasiennya bisa benar-benar ampun-ampunan. Kemudian tindakan kedua adalah tindakan yang klasik. Ya, ini adalah klasik. Kalau ini adalah wasirnya, ya ini anus, ya, ini ada lubangnya, wasirnya ini tolong dibayangkan aja, ini bukan gambar 3 dimensi. Ya, wasirnya ada nonjol, ya, menonjol keluar. Ya, kemudian dipotong, dibuka. Ya, dibuka, disayat, kemudian dilepaskan, ya, sampai terjadi kelihatan ada luka,
banyak dokter yang membiarkan lukanya terbuka. Karena kalaupun dijahit, biasanya dalam waktu beberapa hari dia akan membuka sendiri. Sakitnya ini ya sakit, ya. Kalau disayat begini ada luka yang terbuka, luka yang mentah, raw ya, benar-benar mentah. Ini kalau kena feses, ya bisa dibayangkan ya. Biasanya pasien-pasien sini yang saya begini, yang disayat begini, sekarang saya hampir tidak pernah melakukan. Ya, kecuali memang terpaksa. Ya, karena ini kan tidak memakai alat. Jadi mungkin metode yang paling hemat biaya. Kalau dilakukan ini, biasanya pasiennya tidak akan tidur. Malam pertama itu tidak akan bisa tidur. Dan saya akan ditelepon terus. Dok, pasien sakit. Dok, pasien sakit. Ya, gitu. Jadi biasanya instruksi sudah jelas tuh. Kalau pasien bersakit begini, kasih ini. Kalau masih sakit, kasih ini. Kalau masih sakit, biar saya tidak terlalu banyak diganggu. Karena pasti akan sakit. Kemudian, ada tindakan-tindakan lain. Ya, ini yang berlebih maju. Ya, ini cukup bagus tindakannya ya. Yaitu hemorrhoid artery ligation. Ya, dia melakukan ligasi arteri yang ke arah wasir. Kita tahu wasir itu adalah kantong berisi darah. Jadi dilakukan ligasi di sini. Ya, kita lihat dia ada ultrasound probe-nya. Jadi dengan ultrasound dia cari embuluh darahnya. Embuluh darah ini. Nanti kalau kena akan bunyi. Ya, seperti suara. Kalau pernah mendengar suara bayi, ya sama. Itu, ya. Nanti kalau sudah ketemu, nanti akan masuk ya pemegang jarum dengan jarumnya. Ya, mudah-mudahan kelihatan jarumnya. Jarumnya itu akan dimasukkan dan dijerat pembuluh darahnya. Seperti ini. Ya, pembuluh darah yang ke arah wasirnya itu akan terjerat. Pembuluh darah ini akan terjerat. Sehingga wasir itu akan menciut. Tapi, ada tapinya. Ini tidak nyeri. Ya, secara teoritis tidak nyeri. Ya, kecuali kalau kita menjahitnya di bawah. Seharusnya tidak. Ya. Tidak nyeri, tapi ada keterbatasan, yaitu dia akan tidak langsung mengecil. Butuh waktu. Kadang-kadang bisa sampai 6 minggu. Jadi harus sabar. Dan juga kalau dia wasirnya sudah di luar, seperti ini, ya ini susah. Ya, ini harus tindakan lain. Ya, entah dilakukan di sini disayat, atau dengan tindakan lain. Ya, kalau saya biasanya adalah dengan laser. Saya akan melakukan, artinya wasir ini akan dimasukkan suatu probe ke dalam dan ditembakkan laser. Ya, dia akan menciut. Ya, hasilnya kadang-kadang ya biasanya sih cukup baik ya. Ini adalah sebelumnya, ini adalah sesudahnya. Ya, kalau kita lihat ini adalah sebelum dilakukan laser. Ya, dan ini adalah sesudah dilakukan laser. Ya, ada keterbatasannya memang. Ya, kalau wasirnya besar sekali, ya, itu menjadi suatu problem, menjadi suatu tekniknya, menjadi suatu tantangan ya untuk melakukan. Bukannya tidak bisa, tapi bisa. Kemudian teknik lain adalah stapler. Ya, ini adalah juga teknik yang suka saya lakukan. Yaitu caranya adalah wasir ya kalau di dalam, maka dilakukan penarikan, ditarik. Ya, dijahit, lakukan penjahitan secara melingkar, dan wasirnya itu akan ditarik ke dalam suatu alat. Ya, staples ini ya akan ditarik wasirnya. Bukan wasir, maaf. Jadi wasirnya ada di bawah. Ya, wasirnya di bawah, tapi di mukosanya, artinya selaputnya yang sebenarnya juga bagian dari wasirnya akan ditarik ke atas. Ya, ditarik ke dalam alat dan dipotong. Jadi wasirnya di sini, yang tadi di luar sini, dia akan tertarik ke dalam. Ya, kalau dia wasirnya ada di sini, ditarik ke dalam, masuk ke dalam ini, kemudian dipotong sini, dan sekaligus langsung dilakukan staples. Ya, jadi wasir yang tadi ada di bawah akan ketarik ke atas. Makanya disebutnya hemoroidopeksi. Wasirnya dilakukan penggantungan, digantung ke atas. Ya, jadi sekali lagi wasir di bawah,
tapi kita melakukan tindakannya di atas. Semua ini adalah tujuannya untuk mengurangi nyeri. Karena kita tidak mau mengutak-atik wasir di bawah, tapi makanya kita melakukan tindakan di atas. Ya, tidak semua wasir bisa dilakukan seperti ini. Kalau wasirnya sudah di luar nan jauh keluar, tidak bisa lagi ditarik ke dalam. Ya, di staples ke dalam ya dia dikeluar lagi. Itu. Tapi kalau wasirnya masih di dalam, sering keluar masuk. Cara ini adalah cara yang cukup baik. Ya, cara yang cukup baik. Memang ada tekniknya, harus dilakukan jauh di atas si garis ini. Ya, garis yang tadi saya katakan ini nyeri, tidak nyeri. Kalau dilakukan di bawah sini, ya sakit deh. Ya. Teknik lain adalah yang saya sering ditanya. Ya, saya kadang-kadang ditelepon, dokter melakukan safute enggak? Ya, safute itu adalah dengan nama lengkapnya sebenarnya adalah biological electrical impedance auto measurement. Artinya alat itu akan mengukur ketebalan dari si wasirnya itu, dan dia akan memberikan energi ya supaya wasir itu isinya akan membeku. Sebenarnya sangat mirip dengan tindakan laser, sangat mirip menurut saya sih ya. Cuman ini menggunakan teknik panas seperti cauter, sedangkan laser yang menggunakan laser. Ya, ini adalah teknik safute. Ya, ada yang melakukannya sampai terpotong, ada juga yang hanya benar-benar dipanaskan saja, kemudian sebelum dia menjadi luka sudah dilepaskan lagi. Tapi kalau yang sudah menonjol keluar, ya mau nggak mau harus dipotong dan dibuang. Ya, itu. Ya, kemudian ini adalah tindakan, ini adalah seringkali wasir seperti ini. Sebenarnya masalahnya pasien ini sebenarnya wasirnya dalam seminggu yang lalu sebelumnya adalah wasir masih di dalam, ya masih bagus bentuknya, cuman besar memang. Dia begitu keluar wasirnya terjepit di luar. Ya, begitu terjepit di luar maka akan terjadi peradangan. Ya, dia akan meradang hebat. Darah yang di dalamnya itu yang biasanya bisa keluar masuk menjadi beku di dalam. Ya, begitu terjadi ini dia nggak bisa masuk lagi. Ya, dan nyerinya luar biasa. Nah, ini adalah suatu tantangan, karena kalau kita apa pilihannya? Pilihannya adalah dipotong. Ya, kita harus memotongnya dengan berbagai cara lah. Ya, mulai dari cauter, mulai dari mau pakai safute, mau pakai pisau. Ya, itu salah satunya. Yang saya kadang-kadang kalau pasiennya benar-benar memang tidak mau nyeri, maka saya akan laser. Ya, ini adalah sebelum operasi. Gambarnya begini. Ya, ini adalah sebelum operasi. Kita masukkan, kita coba laser. Ya, dan setelah dia membeku, mengeras, kita jahitkan ke dalam. Artinya ditautkan ke dalam. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Ya, menyeramkan tapi membaiklah. Ya, membaik. Ya, nah, jadi intinya sebenarnya adalah bahwa BAB berdarah nomor 1, tentukan dulu bahwa itu bukan kanker. Ya, tentu harus dipertimbangkan usia. Makin lanjut usianya, maka kita harus benar-benar memikirkan ke sana. Malahan walaupun kita yakin banget ini wasir, tapi alangkah baiknya kalau di atas 50 tahun, ya silahkan deh ya dilakukan kolonoskopi. Yang kedua, ya cari yang penyebab-penyebab yang lain. Kalau memang benar sudah wasir, maka kita pikirkan ya teknik apa yang terbaik untuk pengobatannya. Ya, yang selalu harus dipikirkan adalah yang paling pasien tidak mau adalah nyeri. Ya, jadi banyak. Sebentar, pertanyaan dulu ya. Tadi ada pertanyaan mengenai
mengenai kanker, penyebab kanker usus besar. Penyebab kanker usus besar itu sebenarnya banyak juga. Ya, kalau secara teori sih kurang makan sayur. Kemudian ada genetiknya. Kemudian ya tadi ada pengaruh-pengaruh, tapi itu biasanya kejadiannya panjang sekali. Ya, dan di kita kadang-kadang cukup aneh. Sewaktu saya pendidikan di Bandung, kita sering sekali menemukan suatu kanker usus besar pada usia muda. Padahal kita tahu orang Bandung ya banyak makan sayur ya, tapi banyak sekali. Jadi faktor genetik mungkin akan kuat. Jadi kalau misalnya ya ada orang tua atau ada saudara yang kanker usus besar, sebaiknya melakukan screening. Pencegahan kanker ya yang tadi, ya makan sayur yang cukup. Ya sekarang kan makanan banyak sekali yang ya bisa dibilang banyak kadar oksidasinya. Itu banyak sekali. Kalau bisa hindari. Makanan apa? Ya kita tahu sendiri ya, makanan fast food mungkin akan ya makanan yang tidak segar lah. Yang nanti saya dimarahin sama pemilik fast food. Makanan yang tidak segar. Kalau Anda makanan yang tidak segar, Anda harus imbangi. Nah, mungkin itu mungkin advice yang lebih baik. Ya, kalau Anda makan fast food, Anda harus imbangi juga dengan makanan yang segar, ya, yang mengandung oksidan. Itu. WC jongkok mencegah wasir. Konon demikian, ya, tapi alangkah sulitnya untuk meneliti hal itu. Ya, kenapa? Karena faktornya kan banyak. Ya, susah. Kalau Anda tahu, Anda masuk ke dalam penelitian, itu merupakan suatu penelitian yang sangat sulit. Itu hanya adalah suatu pemikiran orang bahwa kalau Anda jongkok, maka saluran usus Anda, bagian usus yang terakhir itu tidak membentuk suatu sudut. Dia tidak membentuk suatu sudut, ya, tapi dia menjadi lurus. Itu pemikirannya. Apakah dia mencegah wasir? Nggak tahu ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita duduk, maka ada penekanan di daerah bokong, daerah pantat kita yang tidak baik. Tapi itu juga sebatas teori. Ya, jadi ya untuk posisi itu agak susah ditentukan. Ya, tapi ya pesan saya ya memang kalau kita duduk jangka panjang itu tidak baik. Kalau Anda bekerja duduk sepanjang hari, itu tidak baik. Nah, ini pertanyaan bagus, ya. Seseorang yang hamil 7 bulan dibilang ada wasir. Sering, ya. Tadi saya juga bilang bahwa faktor risiko untuk terjadinya wasir adalah kehamilan yang berulang. Hamil itu kalau anaknya makin besar, maka dia akan menekan ke bawah. Ya, kepalanya atau bokongnya, mungkin kepala terutama akan menekan ke bawah sehingga aliran darah dari wasir, dari daerah anus untuk ke atas itu akan terhambat, sehingga ya akan timbul wasir. Ya, memang obat yang paling baik untuk wasir itu ya konservatif, ya, didiamkan dulu sampai kehamilan selesai, nanti baru dilihat. Jangan cepat-cepat. Ya, kadang-kadang sampai besar sekali, sampai dokter kandungannya, dokter kebidanan takut untuk pasiennya melahirkan secara pervaginam, ya, mencari secara alami, karena takut itu saking besarnya, takut pecah gitu. Ya, itu sampai bisa begitu. Tapi intinya betul bahwa kehamilan bisa menyebabkan wasir, itu sangat betul. Tapi jangan khawatir juga, pada kebanyakan kasus betul setelah hamilannya selesai wasirnya akan hilang. Ya, itu kebanyakan kasus begitu, akan atau minimal sangat membaik lah. Itu jadi mengenai wasir dengan kehamilan. Kemudian olahraga. Ya, olahraga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Tentunya ya olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang kardio, yang bersifat meningkatkan peredaran darah tubuh kita. Ya, apakah itu lari, apakah itu
banyaklah sekarang ya, banyaklah Zumba mungkin ya. Tapi yang sebaiknya tidak dilakukan adalah mengangkat beban, terutama beban yang berat sekali ya, karena itu akan meningkatkan tekanan perut, dan sama seperti kehamilan juga tadi kan, ada pembuluh darahnya atau peredaran darahnya kembalinya akan terhambat, itu akan cenderung terjadinya suatu wasir ya. Apakah ada pertanyaan lain mungkin? Oh, benar tidak wasir sebagai salah mengejar pada saat melahirkan? Saya kira tidak ya. Tidak, karena dari Fili ya, tidak, karena itu melahirkan hanya proses ya 1 hari ya, tidak mungkin proses 1 hari itu akan menyebabkan wasir. Wasir itu adalah penyakit yang kronis ya, dia butuh ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, berbulan-bulan lah ya. Kalau kita lihat seorang hamil ya 9 bulan akan terjadinya membutuhkan waktu, tidak mungkin karena 1 hari ya. Dia adalah penyakit yang kronis. Saya mau memberikan sedikit tentang kolonoskopi ya, untuk sedikit mengimbau lagi betapa pentingnya kolonoskopi itu. Kalau bisa ketemu gambarnya. Ya, kolonoskopi ya, jadi sebenarnya alat ini kalau lengkapnya saya nggak ada gambarnya. Lengkapnya adalah ini adalah suatu kamera di depan ya, dia nanti akan digambarnya akan dialihkan ke suatu layar ya, sehingga bisa akan terlihat perjalanan dia dari masuk sampai ke ujungnya. Saya sangat mengimbau bagi rekan-rekan, teman-teman saya yang Anda semua yang menginjak usia 50 tahun, lakukanlah ini ya, karena ini bisa ya, kalau memang pada kasusnya bisa menyelamatkan hidup Anda ya. Ini hanya tindakan 1 hari ya, 2 hari dengan persiapannya mungkin karena harus diurus-urus, dibersihkan, tapi ini akan sangat bermanfaat. Saya kira demikian dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin juga bisa langsung bertanya ke nomor telepon saya, ada WA-nya. Minggu depan kita akan balik lagi ke topik bariatrik. Saya belum menentukan pasti apa topiknya, akan berusaha untuk mencari teman ya, apakah itu dokter gizi atau mungkin pasien juga yang mau membagikan ya, membagikan pengalamannya ya. Saya sangat senang dengan bariatrik karena melihat hasilnya, melihat seorang bertransformasi dari seorang yang mengalami ya hidupnya susah ya, depresi, dan terlihat susah hidupnya, menjadi mengalami hidup baru. Dan new life itu benar-benar suatu istilah yang banyak dikemukakan oleh mereka ya. Jadi minggu depan kita akan mulai bariatrik lagi. Demikian dari saya untuk minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih.